Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ya sahabat SJ, yang menarik di hari ini adalah ketika kita mendengar ada sebuah statement dari Luhut bin Sarpanjaitan bahwa sudahlah, presiden baru tak usah bicara tentang perubahan. Luhut bilang RI di jalur benar. Luhut minta presiden baru tak usah bicara perubahan. Wow, ngeri ya. Padahal hidup itu adalah progress, continuous improvement, kesinambungan yang terus membaik. Ya, bukan hanya berkesinambungan, tapi secara kesinambungannya harus terus membaik dalam hal apa? Dalam seluruh aspek kehidupan kita. Kalau tidak bicara perubahan, artinya berbicara tentang stagnasi, stagnan. Berarti tidak melakukan upaya-upaya perbaikan. Karena perbaikan identiknya adalah perubahan. Kan begitu. Yang tidak berubah adalah perubahan itu sendiri. Kan begitu. Artinya segala sesuatu berubah. Memang ada yang berubah menjadi lebih buruk, ada yang berubah menjadi lebih baik. Tentu ketika kita bicara perubahan, maka yang kita maksudkan adalah perubahan yang lebih baik. Tidak ada orang yang menginginkan perubahan yang lebih buruk. Kan begitu. Nah, kita lihat sekarang kemudian Luhut bicara jangan ngomong-ngomong perubahan. Apa meneh? Apakah Pak Luhut juga sudah mulai merasa masih bisa mengatur-ngatur presiden? Presiden 2024 loh. Bukan kan bicaranya gitu, presiden baru nanti jangan bicara perubahan. Luhut bilang kenapa tidak perlu bicara perubahan, karena Indonesia sudah berada di jalur yang benar, sudah on the track. Maka saya dapetin WA, orangnya yang nggak bisa saya sebutin, tapi menarik nih. Apa yang dimaksud dengan on the track? Korupsinya sudah on the track, atau utangnya yang on the track, atau proyek mangkrak yang on the track, atau nepotisme gila-gilaan yang on the track, atau penguasa yang nyambi berdagang itu sudah on the track, atau pengrusakan lingkungan itu yang on the track, atau demokrasi yang hancur yang disebut on the track, atau kampus dibungkam itu on the track, atau BIN yang jadi alat partai itu on the track. Kalau diterusin saya makin ngeri baca ke bawahnya nih. Ampun. Aktivis gerakan dipenjarakan, itukah on the track? Adu domba antar umat beragama, itukah on the track? Jadi yang sebelah mananya yang on the track? Track itu harus kita buat sendiri. Track itu harus kita buatkan untuk melengkapi, memperbaiki. Kan begitu. Gak bisa kita biarkan korupsi menggila seperti ini. Gak bisa kita biarkan utang membabi buta terus seperti hari ini. Gak bisa kita biarkan proyek bertambah terus yang mangkraknya. Gak bisa nepotisme ini terus kita biarkan juga. Anaknya jadi wali kota, menantunya jadi wali kota, anak satunya lagi mau jadi wali kota. Gimana ini? Bagaimana dengan pengrusakan lingkungan kalau dianggap on the track? Bagaimana dengan kampus yang dibungkam kalau itu disebut on the track? Dan banyak lagi pertanyaan-pertanyaan lainnya. Menko Luhut mengatakan Indonesia telah menemukan pola untuk masuk kelompok negara berpenghasilan tinggi. Penghasilan tinggi tapi yang di bawahnya kan begitu ya. Kalau dianggap 3 kelompok tuh, tinggi, menengah, kecil. Nah tingginya tuh yang di sini. Ini pun tidak bisa dianggap sebagai kemajuan bangsa yang merata. Adanya penghasilan tinggi, ya, tapi itu hanya dinikmati oleh sekelompok orang. Rakyatnya loyo hari ini. PHK di mana-mana. Iya betul ada yang makin kaya. Tapi secara umum ketika kita berbicara tentang sebuah bangsa dan negara, maka kita bicara rakyat yang mayoritas. Kan begitu. Bank Dunia membuat klasifikasi negara menjadi gross national income per kapita dalam 4 kategori. Low income, low middle income, upper middle income, dan high income. Dan Indonesia hari ini posisinya upper middle income. Bahkan upper. Bukan
upper middle gitu, bukan upper. Nah, karena yang tertinggi itu high income. Jadi kalau bicara ini berarti kita ada di yang ketiga ya, low, kemudian low middle, upper middle, high income. Indonesia ada di sini. Tapi yang di sini itu bukan ada di sininya. Nah, ini kalau pakai petunjuk ada di sini. Hampir ada di lower middle. Ya, apa yang bisa kita banggakan? Apa yang harus kita pertahankan? Pertahankan itu kalau kita sudah high income, itu baru dipertahankan. Lah kita masih ada di bawah, di tengah lah minimal. Itu pun karena sekelompok orang yang menanggung income yang besar. Kan begitu gitu. Kenapa gerah sekali dengan istilah perubahan? Bukan gerah, saya pikir kita ini jangan bohongin bangsa ini gitu loh. Kau, Rossi, saya ini 4,5 tahun, saya ini orang yang cepat kerja. Baru jejak dengan dengan pola ini. Kalau kau masuk lagi nanti, ngulangin, kamu mundur 4 tahun nanti. I'm telling you. Jadi inikah yang membuat bahwa seorang Anies Baswedan dan partai-partai koalisinya yang mengusung perubahan dianggap berbahaya bagi meneruskan legasi Saya Presiden jangan rakyat Jokowi. itu dibohongin kita sehingga jalan di tempat. Silakan aja siapa saja yang maju, tapi menurut hemat saya apa yang dibikin Pak Jokowi jangan dimusuhin. Karena ini semua udah ngakuin, dunia pada ngakuin, mereka hormat. Saya tadi malam baru bicara dengan Deputi Prime Ministernya PNG. Dia akan kemari lagi, bayangkan dalam 1 bulan dia 2 kali mau kemari. Ketemu karena dia minta assist mereka itu bagaimana kita melakukan pembangunan di sini. Dan saya beritahu dia, saya bicara per telepon. Udah 3 kali saya bicara telepon sejak pertemuan Presiden Jokowi ke PNG. Jadi saya, kalau kamu tanya tadi ada rejim ini begini-begini. Menjegal seorang calon presiden. Kampungan itu saya bilang itu. Sekali lagi kampungan. Kan boleh dong orang punya pendapat ingin boleh, perubahan. tapi masa saya semua ingin itu dibilang kampungan Pak Luhut? Tapi saya ingin sampaikan, jangan begitu. Jangan terus berburuk sangka. Itu mendidik bangsa kita, anak-anak muda kita tidak baik. Kalau misalnya pertanyaan begini, oke, katakan siapa sih yang mau percaya perubahan, tetapi di sisi lain begitu cemas dengan munculnya calon presiden dengan isu perubahan. Ini kan kontradiksi. Jangan-jangan sebenarnya memang ada kecemasan munculnya tokoh yang bisa atau publik bisa percaya dengan isu Rossi, perubahan. Saya ini komandan COVID-19 ya. Ya, COVID-19 itu kan saya yang Jadi semua gubernur-gubernur itu kan saya komandannya waktu itu. Jadi saya tahulah. Saya kan tahu apa gimana Pak? Ya tahulah kualitas mereka semua. Tahu kualitas gubernur? Siapa aja mereka tuh. Termasuk gubernur DKI? Semualah saya tahulah. Jadi nggak usahlah bercerita kiri kanan. Saya kan tentara. Saya pernah jadi komandan, pernah jadi anak buah. Saya tahu melihat proses pengambilan keputusan itu. Saya ngalamin. Saya kan tidak muda-muda amat lagi. Dan saya tidak punya kepentingan. Mau ngapain saya jelekin sana kiri kanan? Tidak ada gunanya saya. Saya nggak mau menteri aja, saya juga nggak mau lagi kok. Tapi yang saya ingin sampaikan, kita nih jangan membuat yang sudah bagus itu jadi terlambat, jadi prosesnya jadi lambat gitu loh. Hanya karena ambisi kita pengen jadi sesuatu. Nggak usah. Banyak cara kita lain gitu loh. Jadi benar dong Pak Luhut, setelah pertemuan Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh, maka sepertinya koalisi perubahan akan tinggal kenangan. Ya saya nggak mau campur ke situ lah. Saya hanya bilang sama anak-anak muda itu jangan terlalu sombong lah kau. Si panjang perjalanan ini gitu.